Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syafiq selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Antropologi dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 11 kelas 2021B akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Perkembangan Masalah Sosial dan Kebudayaan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Risma Ayudhya Safitri dengan NIM 053. Dan yang kedua ada Dewi Iklima Arizani dengan NIM 054. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dewi. Kepada Dewi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu masalah sosial budaya dalam masyarakat majemuk. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemajemukan penduduk yang berdasarkan suku, bangsa, budaya, ras, dan agama. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajuan itu sendiri dapat dibedakan atas kemajemukan sosial yang ditentukan oleh kelas, status, lembaga, ataupun power, dan kemajemukan budaya yang ditentukan oleh ras, etnis, suku, kultur, nilai, kebiasaan, bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sebaliknya, jika kemajemukan masyarakat tersebut jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menyuburkan berbagai prasangka negatif atau negatif stereotip antar individu dan kelompok masyarakat yang akhirnya dapat merenggangkan ikatan solidaritas sosial. Next. Menurut Pierre, dalam Nasikun ada beberapa ciri-ciri dasar dari masyarakat majemuk, yaitu satu, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok-kelompok yang lain. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Next. Bentuk masalah atau konflik sosial budaya masyarakat majemuk antara lain yaitu berbagai kasus konflik sosial yang syarat dengan sara atau suku, agama, dan ras banyak terjadi di Indonesia. Misalnya di Kalimantan Barat, Aceh, Maluku, Papua, Jawa, Lampung, dan bahkan konflik antar desa seperti yang terjadi di daerah Lombok. Yang kedua, kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, disorganisasi keluarga. Yang keempat, kejahatan atau kriminalitas. Yang kelima, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, yaitu keinginan untuk melawan, misalnya radikalisme, delinkuensi, oposisi, dan sebagainya. Dan sikap apatis, misalnya pada penyesuaian yang membabi buta terhadap ukuran moral generasi tua. Yang keenam, pelanggaran terhadap nilai dan norma seperti pelacuran, kenakalan remaja, alkoholisme, dan homoseksual. Yang ketujuh, masalah kependudukan. Masalah ini terdapat pada tingginya angka kelahiran. Yang kedelapan, masalah lingkungan hidup, contohnya pencemaran. Yang kesembilan, konflik etnik. Diskriminasi dan frustasi dapat saja menyulut konflik etnis dan pecahnya kekerasan bentrok atau clash. Yang ke-10, klaim hak milik budaya daerah. Yang ke-11, korupsi. Dan yang terakhir adalah kesenjangan sosial dan hukum. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Dewi. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan sendiri mengenai sumbangan antropologi dalam pembangunan kebudayaan nasional. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dan segala aspeknya. Antropologi memiliki peran memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Antropologi membuat kebijakan pada permasalahan pembangunan Indonesia serta dalam perencanaan program pemerintah. Dengan kata lain, antropologi memformulasikan kebijakan dan memilih alternatif solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Merencanakan dan melaksanakan proyek sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha terencana yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia ke arah yang lebih baik, sejahtera, tentram, dan terjaminnya kelangsungan hidup di masa depan. Penerapan antropologi dalam pembangunan masyarakat mempertimbangkan perbedaan dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan posisi geostrategis. Peran antropologi dalam pembangunan. Yang pertama, sebagai ilmu terapan. Antropologi berperan dalam memecahkan masalah manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Yang kedua, sebagai dasar pemikiran dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan untuk memecahkan permasalahan pembangunan. Yang ketiga, dalam perspektif antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Pembangunan adalah eksistensi dari sejumlah tindakan manusia, sementara kebudayaan merupakan pedoman bagi tindakan manusia. Yang keempat, pembangunan berorientasi dan bertujuan untuk membangun masyarakat dan peradaban umat manusia. Berikut merupakan contoh pembangunan pertanian Indonesia. Indonesia dikenal dengan negara agraris. Pertanian merupakan unit ekonomi yang penting di Indonesia. Pertanian yang pada awalnya sebagai mode produksi, subsisten berubah menjadi produk untuk dijual dalam sistem pasar. Perubahan sosial yang terjadi dengan tidak adanya rasa kebersamaan antara petani, pemilik lahan sebagai orang yang berkuasa untuk menggerakkan buruh dengan sistem upah. Dalam hal ini, antropologi dapat melihat permasalahan tersebut sebagai pembuat kebijakan. Contoh aplikasi pembangunan pertanian, yaitu di Garut sebagai daerah yang miskin dan memiliki lahan pertanian. Antropologi dapat berperan mengetahui keadaan apa yang menyebabkan Garut sebagai daerah miskin dan membuat perencanaan pembangunan Garut. Sukabumi sebagai lumbung padi, tetapi terdapat bagian dari masyarakat yang tidak bisa beli beras. Antropologi dapat mencari tahu kenapa ada orang yang kelaparan di lumbung padi. Kedua permasalahan tersebut dapat dijadikan sebuah penelitian untuk dijadikan penentuan kebijakan guna pembangunan pada dua daerah itu pula. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.